semangat kelas remaja dan anak tangguh. Iya, shalom, sukacita, semangat. Kita sapa sekali lagi Kak. Yuk. 1, 2, 3. Shalom, sukacita, semangat. Oke. Di sana dijawab juga ya, shalom, sukacita, semangat. Sekali lagi yuk Kak. Iya. Satu. Sama bikin gerakannya ya Kak? Boleh. Oke, yuk. 1, 2, 3. Shalom, sukacita, semangat. Kita dengar, kita lihat. Oh, nggak bisa lihat. Oh, Oh, udah mantap, pinter semua semangat. bikin gerakannya Kak. Betul sekali. Nah, hari ini kita kebaktiannya dengan suasana yang agak berbeda ya. Iya, kita Kenapa? suasana berbeda. Karena kita bakal kebaktian dengan seluruh anak kelas tanggung dan remaja di seluruh dunia. Se-GBKP ya Kak? Se-GBKPN Iya, ya, se-GBKPN. kita akan beribadah bersama-sama. Karena itu kita mau nyapa-nyapa nih ya, nyapa-nyapa Iya. dulu. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau sapa Tuhan Yesus dulu. Sapa Tuhan Yesus dulu yang pertama. Iya. Kalau gitu mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami masih bisa berkumpul untuk boleh memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu dan memberikan persembahan yang terbaik. Berkati kami menikmati hari ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Haleluya, amin. Amin. Wih, sudah pada siap nih kayaknya untuk boleh nyanyi, memuji Siap Tuhan. dong, Kak. Iya. Siap, kalau gitu kita nyanyi lagu yang tadi yuk Kak. Oh, Kita sekali mau lagi nih? sapa-sapa. Iya. Oh, boleh. Kita mau sapa-sama semua marga. Oh, ada marga ada berapa ya Kak? Ada 5 bukan? Oh iya, 5. Ada 5 ya. Iya. Marga Sembiring, Ginting, Perangin Angin, Tarigan, sama Karo-Karo. marga Coy nggak ada? Nggak ada. Ada, belum ada ya. Belum. Cuma 5 ya 5 berarti. marga di Karo Oke, ya. kalau gitu kita mau nyanyi bareng-bareng dengan anak tanggung dan remaja di seluruh dunia. Kita mau nyanyikan lagu Dari Bandung Kami Pun Datang. Oke. Mari. Boleh bergoyang. Ginting dulu ya Kak? Ginting dulu Oh ya. iya, boleh ya. Dari Bandung kami pun datang, kita satu di dalam Tuhan. Dua biring kami pun datang, kita satu di Marga Bro dalam Ginting, mana tangannya? Oh ginting, oh ginting, oh ginting, telah satu dalam Tuhan. Oh ginting, maksudnya oh ginting, oh ginting, kita satu dalam Tuhan. Lanjut, Sembiring. Sembiring siap-siap. Dari Bandung kami pun datang, kita satu di dalam
Kristus. Wah, luar biasa ya. Iya, sudah dari semua marga ya kita sapa-sapa Sudah ya. Kak, dari ginting, sembiring, perangin angin, tarigan, karo-karo. Ya, ada 5 ya. Ada 5. Kalau Iya. gitu kita mau bahas dulu deh tema kita hari ini. Tentang apa coba? Nah, hari ini Tentang apa? kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus tentang bertumbuh. Bertumbuh. Iya. Kalau kakak nih kasih tandanya gini, itu kelihatan gak sih? Nggak kelihatan ya? Kalau nggak kasih ke tanda gini deh, tanda salib. Oh ya, gini ya Kak? Oh iya. Bertumbuhnya berarti kemana? Ke atas ya? Ke atas dulu dengan akar yang kuat. Oke. Baru kita bisa berbuah ke samping. Iya. Salib, kalau saya sih kepikirannya gitu. Oke, jadi Bertumbuh ke harus atas, berakar di bawah, baru kita bisa teguh ke atas bisa ya, tumbuh Kak? ke atas dan bisa berbuah ke samping. Asik. Luar Ya. biasa ya. Iya, kalau gitu kita mau denger lagunya juga nih yang menyambung sama tema kita hari ini. Lagu apa Kak? Yesus. Oh, bukan yang itu. Yesus pokok. Oke. Kali ini kita mau sekalian mau landak, boleh nggak Kak? Boleh banget. Boleh ya? Oke. Boleh. Siap-siap ya semuanya ya. Kita mau nyanyi lagu Yesus pokok. Pokok pakai tarian Karo. Karo. Musik. Kurang maju Kak. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kali lagi, jangan lupa pakai gaya aja deh. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Gaya bebas. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wih, senangnya ya kalau Tuhan lihat kita berbuah. Iya, benar Asik. sekali. Salah satu berbuahnya apa sih Kak? Berbuah itu Berbuah. Berbuah. Berbuah dalam arti kita itu boleh menjadi berkat, Kak. Benar sekali. Contohnya seperti abang-abang di belakang kita ini. Iya. Ini berbuah loh. Bertumbuh dan berbuah dengan cara apa? Menyalurkan talentanya, mempersembahkannya untuk Tuhan Yesus Kristus. Untuk Tuhan Benar Yesus. sekali. Kalau gitu kita kenalan dulu yuk. Boleh dong. Yuk. Kita kenal Siapa yang dari pertama mana nih? dulu, Kak? Dari yang paling imut ada yang merasa semuanya imut ya. Yang paling imut, yang paling kecil ya. Oh, Petra iya. ya. Oke. Umurnya ya, bukan badannya. Yang paling kecil ya. Yang Tapi pertumbuhan rohaninya kita yakin meningkatnya Bertumbuh, besar. selalu Amin. bertumbuh. Amin. Oke. Silakan di situ ada Bang Petra. Gintingnya. Ginting. Tadi yang ginting ini ginting juga ya. basis kita ya. Iya. Selanjutnya, Selanjutnya siapa lagi? apa agak sih yang lebih ini sama ya? Enggak, itu abang Sandi. yang paling belakang yang paling ganteng. Baiklah, silakan Iya. disebut. Bang Alsandi. Marga apa Bang? Tarigan. Tarigan, oh bukan. Oh, Tarigan. Maunya Tarigan. Tarigan. Ginting Selanjutnya? Tarigan. Selanjutnya dari, Mana nih yang lebih muda? boleh kakak juga yang mengenalkan? Boleh. Agak deh kalau gitu dari Oke. Kehagan Talingga Manik, silakan. Oke, Ginting ya. Ginting. Ginting di sini ada. Lanjut, di sini ada Aldo Yesaya, bukan Aldo Bukan. Yesaya, yang satu lagi. Aldo Singarimbun ya? Singarimbun teh. Perangin angin ya Angin Bang? angin.
bukan kan? Oh ya, si Karimur masih itu ya. Oh salah. Aldo Purba, sorry. Oh iya, Aduh, Aldo aku ingat Purba. yang Boya saya ya, aduh. Aldo Purba, Maaf Kak. ya, Mas. Purba Oke. itu apa? Karo-karo ya? Karo-karo ya? Iya, Oh, ya. karo-karo. Baik. Tapi kalau kita siapa nih Kak? Oh iya, belum tahu juga Iya, ya. belum. Kalau kita, Iya, kita siapa ya? kalau kita dua apa sih? Pasti tahu tadi semuanya. Iya. Dua biring manggis. Kita dua biring ya. Ada Egia Sembiring di sini, Gurkinayan di sini. Ada Erika Sembiring. Sembiring apa deh? Sembiring Milala. Sembiring Milala. Kalau gitu kita mau ngapain lagi nih Kak? Kita mau bernyanyi lagi, kita mau puji Tuhan lagi. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi. Ini ada gerakannya juga. Kak. Gerakannya lagi ya. Jadi kita Biar bisa. semangat. Iya. Biar Buat semangat. Tuhan. Oke, kita mau nyanyi lagi Yesus Pokok. Tahu nggak ya lagunya? Tahu ya? Tahu lah. Yuk Bang, Yesus Pokok. Silakan. Tadi Kak kasih tanda. Mereka tanda. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Sekali lagi yuk, lebih semangat adik-adikku. Bikin gerakannya ya, jangan malu-malu. Iya. Terus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Sekali lagi katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Udah nih Kak. Masih mau ya? Semangat. Masih bersemangat ya? Oh, udah ya. Oke. Kalau gitu, Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kan kita sudah banyak ya melihat dari pokok anggur ya. Kalau Tuhan Yesus perumpamain kan pokok anggur. Ya yang Tuhan bilang tinggal di dalamnya maka kamu bisa bertumbuh. betul sekali. Tinggal di dalamnya juga salah satu caranya bisa dengan begini ya. Kita ikut kebaktian online, ikut persekutuan atau PA. Dan yang lebih penting itu kita boleh tertanam di hatinya Tuhan lewat hubungan pribadi saat teduh. Iya itu penting ya. Itu penting. Kalau yang tangguh remaja mungkin sudah ada dari sekarang saat teduhnya itu jangan sampai dilupakan. Ya, semangat saat teduhnya biar berakar kuat, tumbuhnya ke atas bukan ke Ke sampingnya ke sesama Kak, bukan badannya. sesama. Iya, Iya, gitu. Ya? Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi tutur kata. Bagaikan air
Engkau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Sekali lagi, untuk selamanya. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Salam, Ujua adik-adik Madya Remaja. Walau kita masih kebaktian dengan daring, jangan hilang sukacita, semangat, dan salam ya. Jadi tetap ada salam, tetap ada sukacita, dan tetap semangat. Baik, sebelum kita mulai dengar-dengaran akan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Adik-adik kami, Madya Remaja di rumah, saya pandu dari sini berdoanya, adik-adik kami juga ikut berdoa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan memberikan kepada kami sukacita untuk mengikuti kebaktian KKR Madya dan Remaja. Engkau yang menolong kami Tuhan, hati kami terarah kepada firman-Mu, dan telinga kami dapat mendengar supaya apa yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba-Mu bisa kami terima dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu juga supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan kebenaran yang Engkau mau sampaikan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, tema firman Tuhan kita hari ini sangat penting. Temanya adalah iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh. Bacaannya diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Mari kita buka Alkitab kita. Saya bacakan dari sini nanti ya. Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Adik-adik kami Madya di rumah, Madya Remaja, buka juga Alkitabnya. Saya bacakan dari sini. Baik, Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Ayat 4 kita mulai. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang datang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak duri itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ayat 11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Nah ini Lukas 8 ayat 4 sampai 11 jadi dasar firman Tuhan kita pada hari ini. Salah satu ciri-ciri Injil Lukas adalah dia menekankan kepada
perkataan-perkataan Yesus. Dalam hal ini perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Itu ciri-ciri Injil Lukas. Perumpamaan yang kita baca tadi salah satu yang sering kita baca. Dan dalam perumpamaan ini Yesus secara gamblang menjelaskan arti perumpamaan yang dia sampaikan. Dan dia jelaskan itu di ayat 11 sampai dengan ayat 15. Kita lihat ya makna perumpamaan yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Ayat 11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan, firman Allah. Ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, ya, Tuhan Yesus sudah jelaskan arti perumpamaan yang tadi kita baca dari ayat 4 sampai 11. Mari kita lihat satu persatu lagi supaya lebih dalam kita mengerti tentang perumpamaan ini. Ya, satu persatu kita lihat ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Benih itu ialah firman Allah. Benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah yang berbatu, benih yang jatuh di semak belukar, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah benih yang sama. Nah, itu dulu satu pedoman yang kita dapat, bahwa benih itu sama. Dan dikatakan tadi benih itu adalah firman Tuhan. Maksudnya apa di sini? Apa artinya tentang hal ini? Bahwa perumpamaan ini ditujukan kepada orang Kristen. Perumpamaan ini ditujukan kepada orang Kristen. Ya. Perumpamaan ini ditujukan kepada anak-anak madya. Perumpamaan ini ditujukan kepada anak-anak remaja. Jadi perumpamaan ini ditujukan Yesus kepada orang-orang Kristen yang sama-sama mendengar firman Tuhan. Anak madya sama-sama mendengar firman Tuhan, teman-temannya satu kelas madya, anak-anak remaja dalam satu kelas misalkan mendengar firman Tuhan. Nah, adik-adik kami di rumah kan sama-sama mendengar firman Tuhan ya. Jadi ditujukan kepada kita perumpamaan ini ya. Tetapi katanya tadi, tetapi memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap firman Tuhan yang didengarnya. Sekali lagi, yang membedakannya adalah sikap di dalam mendengarkan firman Tuhan tersebut. Jadi benihnya sama, yaitu firman Tuhan, tetapi sikap mereka di dalam mendengarkan firman Tuhan itu berbeda-beda. Ya. Jadi kenapa sangat penting pendengaran firman Tuhan? Menurut Alkitab, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi sangat penting pendengaran. Tapi tidak hanya pendengaran di sini ya, nanti ada turunannya. Ya, itu bisa kita lihat tadi, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Itu Roma 10 ayat 17. Jadi pertumbuhan iman sangat tergantung pada bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar. Nah sekarang di rumah bagaimana nih sikapnya? Duduk dengan
tertib, duduk dengan tekun, memperhatikan dengan tekun, atau sambil makan, atau sambil main gadget? Ayo, di rumah seperti apa sikap adik-adik kami media remaja? Karena hari ini firman-Nya untuk kita bersama-sama bagaimana sikap kita mendengar firman Tuhan. Ya, jadi menurut yang kita baca tadi, perumpamaan yang kita baca tadi, ada 4 ya sikap orang Kristen terhadap firman Allah yang didengarnya. Dan sikap ini sangat menentukan pertumbuhan iman. Ya, kita lihat. Sikap yang pertama tadi ada di ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Perhatikan, sikap yang pertama ini adalah sikap orang Kristen yang mendengar firman Tuhan secara asal-asalan. Nah, yang tadi sikap tadi ya. Sekarang misalkan dalam posisinya sambil duduk atau sambil tiduran atau sambil main handphone atau sambil melakukan hal-hal lain, tidak fokus kepada firman Tuhan yang sedang disampaikan. Nah, ini kira-kira ya secara asal-asalan dikatakan. Benih firman Tuhan tidak sempat ya tumbuh sedikit pun di dalam hatinya. Ya, tidak sempat tumbuh di dalam hati firman Tuhan yang didengar. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, enggak sempat singgah dalam hati. Ya, tidak sempat mengakar. Ya. Dan dikatakan firman Tuhan di ayat 12 tadi bahwa orang yang seperti ini, orang Kristen, orang yang menyebutnya Kristen, orang yang seperti ini disebutkan tidak diselamatkan loh. Wah, hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak diselamatkan walaupun kita menyebut diri kita Kristen. Karena apa? Karena kita memiliki sikap mendengarkan firman Tuhan dengan asal-asalan. Ya, dikatakan tadi apa di sini di ayat 12 dikatakan datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, ngeri ya. Jadi sikap pertama ini janganlah menjadi bagian yang kita lakukan. Mari kita lihat sikap yang kedua. Sikap kedua di ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya. Sikap yang kedua ini sedikit naik tingkat dibandingkan dengan sikap yang pertama tadi. Ya, kita lihat tadi dia mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya dengan gembira, ada sukacita. Bisa jadi firman Tuhan yang didengarnya adalah firman Tuhan yang sesuai dengan keinginan hatinya. Jadi dia bersukacita mendengarkan firman Tuhan yang didengarnya, ya. Tetapi kata firman Tuhan tadi ayat 13, firman Tuhan yang didengarnya itu tidak membuat imannya berakar. Ya, enggak membuat imannya berakar sehingga imannya yang palsu. Jadi kalau iman yang enggak berakar ternyata iman yang palsu disebut oleh firman Tuhan. Ya. Kenapa? Karena waktu pencobaan datang, waktu godaan datang, dia dikatakan tadi ayat 13 murtad. Hati-hati. Kalau sikap yang pertama tadi memang enggak ada akarnya sama sekali, ya, dan tidak diselamatkan. Yang kedua ini sudah berakar tetapi tidak kuat, ada pencobaan, akar itu palsu jadinya. Jadi ada pencobaan, dia murtad. Maka yang namanya murtad juga tidak diselamatkan. Jadi jangan sampai sikap pertama hindari, sikap kedua juga jangan. Walaupun lebih baik daripada sikap pertama. Sekarang kita lihat sikap yang ketiga. Sikap yang ketiga itu ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, sikap ketiga ini lebih baik tentunya dari sikap pertama dan sikap yang kedua. Imannya sudah berakar,
sudah ada pertumbuhan, ya, sudah lebat daunnya, sudah ada buah, tetapi buah itu dikatakan tadi tidak matang. Ya, buah itu enggak matang. Jadi mungkin jatuh sebelum matang, sebelum masak. Ya, jadi yang ketiga ini juga dikatakan kenapa itu bisa terjadi, karena sikap yang ketiga ini sudah berakar bertumbuh, buah nggak matang itu menunjukkan mereka tergoda oleh dunia ini. Ya, tadi apa dikatakan tergoda oleh dunia ini? Apa tadi? Ada kekhawatiran. Waduh, bagaimana saya nanti sekolah saya ya? Bagaimana nanti, apakah saya disenangin orang ya? Kemudian kekayaan dikatakan tadi. Ya, terhimpit oleh kekayaan, kemudian kenikmatan hidup. Waduh, itu yang menunjukkan ciri-ciri keduniawian ya. Jadi sikap yang ketiga ini juga Tuhan peringatkan kita, jangan sampai seperti itu. Memang berbuah tetapi nggak bisa dinikmati, gitu ya. Jangan seperti itu. Maka ada sikap yang keempat, ayat 15. Sikap yang keempat, ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya, sikap keempat inilah seharusnya menjadi sikap orang Kristen yang bertumbuh imannya, ya kan? Sikap yang keempat inilah seharusnya sikap kita. Jadi waktu mendengarkan firman Tuhan dia tekun, ya, bukan tekun karena ngantuk, ya. Bukan tekun karena dia melamun, ya, tapi memang mendengarkan, telinganya terarah, hatinya menyimpan firman Tuhan, kemudian pulang dari gereja atau pulang dari membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dia lakukan. Ya, inilah sikap yang keempat. Dikatakan apa? Dalam sikap keempat ini firman Tuhan yang disimpannya di dalam hati itu berakar, lalu bertumbuh dan disebut berbuah lebat. Wah, berbuah lebat. Jadi kalau namanya sudah berbuah lebat dan sampai matang, maka semua orang bisa menikmatinya termasuk dia. Nah, tema kita iman yang bertumbuh. Tema kita iman yang bertumbuh, ya. Dan untuk membuktikan iman itu bertumbuh, ternyata tadi sikap yang keempat harus ada pembuktian melalui buah yang dihasilkan. Buah yang dapat dinikmati sendiri maupun dinikmati orang lain, buah itu bisa berbentuk perubahan-perubahan hidup, sifat-sifat hidup yang berubah. Selama ini misalkan pemarah, dengan iman yang bertumbuh dan berbuah, sifat pemarahnya berubah jadi pemurah, gitu ya. Jadi selama ini nggak sabar, ya, dengan iman yang bertumbuh dan berbuah, dia menjadi orang yang sabar. Ya, yang selama ini tidak menepati janji, dengan iman yang bertumbuh dan berbuah, dia menjadi orang yang dapat menepati janji. Nah, itu buah yang bisa dinikmatinya sendiri. Sekarang dapat juga dinikmati oleh orang lain. Jadi buah-buah itu dapat juga dinikmati oleh orang-orang lain, jadi berkat bagi orang lain. Nah, dari keempat sikap dalam mendengarkan firman Tuhan tadi, dalam perumpamaan tadi, tentunya kembali sikap yang keempat lah, ya, yang harusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen, yang harus dimiliki oleh adik-adik kami, madya dan remaja yang mau imannya bertumbuh dan berbuah, ya, imannya bertumbuh dan berbuah. Sekali lagi, kenapa harus berbuah? Karena bukti dari iman yang bertumbuh harus ada buah yang dihasilkan. Nah, pertanyaannya, coba kita lihat nih. Pertanyaannya, apakah adik-adik kami, madya, remaja sudah mendengarkan firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu berakar dalam hatinya, ya, bertumbuh dan ada buah yang dihasilkan? Adik-adik kami, madya, remaja, coba pikirkan, apakah ada buah yang sudah dihasilkan oleh
Adik-adik kami media remaja, jangan mikirnya jauh-jauh. Kita mikirkan yang sederhana, ya. Ada cara untuk mengetahui kita memiliki buah atau tidak secara sederhana. Nah, adik-adik kami media remaja kan masih sekolah gitu ya. Ya, masih sekolah. Nah, coba perhatikan, ya ini caranya gitu ya. Coba perhatikan jika misalkan adik-adik kami nggak masuk 1 hari di sekolahnya, di kelasnya. Ya, perhatikan sikap teman-temannya atas ketidakhadiran kalian. Apa respon teman-temannya atas ketidakhadiran kalian? Ada 3 respon. Nah, nanti pilih respon mana yang kalian pilih ya. Respon pertama, ya, apakah mereka, teman-teman kalian, waktu kalian nggak hadir, mereka tidak tahu kalian nggak hadir, ya, nggak tahu kalian nggak hadir. Artinya kehadiran kalian di sekolah, hadir pun mereka nggak tahu, nggak hadir pun mereka nggak tahu. Itu kenapa itu? Karena tidak ada peran sama sekali di kelas itu. Artinya nggak ada buahnya. Ya, berarti 1 dapat nih. Saya nggak punya buah gitu. Ya, adik-adik mikir nggak punya buah karena orang nggak tahu hadir atau nggak hadir, nggak tahu. Gitu ya, sama saja bagi mereka. Artinya nggak punya pengaruh apa-apa di kelasnya, nggak punya buah. Yang kedua, kalau kalian nggak hadir, apakah ya teman-teman kalian malah mensyukuri nggak hadirnya kalian, gitu ya? Mensyukuri nggak hadir, wah si A nggak hadir, waduh aman nih kelas kita hari ini. Hati-hati loh. Dia kita nggak hadir malah orang bilang aman, disyukuri. Terus-terusan aja nggak hadir deh, wah lebih gawat lagi, ya. Kenapa seperti itu? Ini ternyata sudah menghasilkan buah, tapi buahnya busuk. Ya, orang lain nggak mau dekat. Ya, buah yang busuk contohnya seperti apa? Kita membuat selalu suasana jadi kacau kalau kita hadir. Kita kalau hadir bersama teman-teman kita memulai gosip. Kalau teman-teman kita sedang tenang, kita mulai mengganggu. Nah, itu perhatikan. Sikap adik-adik di sekolah seperti apa? Buah apa yang dikeluarkan? Tadi tanpa buah, sekarang udah punya buah, tapi buahnya malah orang tidak mau. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, ini yang ketiga harusnya ya. Perhatikan, apakah teman-teman kalian satu kelas kalau kalian nggak hadir sehari, mereka mencari tahu kenapa nggak hadir. Waduh, ini kenapa si A nggak hadir ya? Waduh, kita telepon dulu deh ke rumahnya. Jangan-jangan, wah mereka mencari-cari. Waduh, kita kehilangan nih, hari ini kita ada acara. Nah, itu berarti adik-adik sudah punya buah, sudah punya peran di kelasnya. Sehingga orang lain, teman-temannya mencari kalau nggak hadir. Ya, nah buahnya itulah buah yang manis, yang dinikmati satu kelas. Buah yang manis misalkan adik-adik selalu membantu mereka. Jika ada pertanyaan, jika ada pekerjaan, jika ada orang yang membutuhkan, ada orang yang ke sekolah misalkan nggak bawa bolpen. Nah, teman-teman pinjamkan. Nah, itu pasti berbekas bagi teman-temannya. Ya, jika ada membutuhkan sesuatu, jika ada yang membutuhkan pertolongan, adik-adik bantu. Nah, itu buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi ada 3 tadi ya. Nah, ada 3 tadi buah tadi. Ya, ayo adik-adik yang mana nih? Tidak punya buah, buahnya busuk atau buahnya manis? Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Syarat utama supaya iman kita bisa menghasilkan buah yang dapat dinikmati orang lain adalah kita harus memiliki pertumbuhan yang sehat. Syarat utama supaya tadi iman kita bertumbuh dan berbuah, maka kita harus memiliki pertumbuhan yang sehat. Bayi yang sehat adalah bayi yang bisa bertumbuh. Tumbuh-tumbuhan atau bunga yang sehat itulah bunga yang nanti bisa mekar dengan bagus. Pohon yang sehat, ya, tunas yang sehat itulah yang nanti bisa bertumbuh, ya,
pohonnya, batangnya kuat, kemudian nanti buahnya berbuah lebat, jadi tidak jatuh, kuat dia menahan menahan buahnya. Itulah dari pertumbuhan yang sehat. Jadi syarat utama untuk bisa bertumbuh adalah kita harus sehat. Ya, bagaimana caranya? Nah, sekarang kan kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya kita memiliki iman yang bertumbuh secara sehat. Ada 3 cara. Cara pertama pasti dari makanan ya. Makanan apa? Kalau kita sendiri supaya sehat, maka kita makanan yang bergizi. Ya. Makanan yang bergizi. Sekarang kalau untuk pertumbuhan iman, makanannya apa? Makanan yang sehat, konsumsilah firman Allah. Konsumsilah, bacalah Alkitabnya. Firman Allah adalah makanan yang paling sehat bagi kita orang Kristen. Nah, ayo di rumah kan ada kesempatan nih ya mengkonsumsi firman Tuhan. Sudah mulai bulan 3 ya sampai sekarang di rumah terus. Bagaimana? Apakah kalian mengkonsumsi firman Tuhan, makanan yang sehat itu supaya pertumbuhan imannya sehat? Ya, jangan-jangan banyakan main game. Mengkonsumsi, ya nggak apa-apa main game, tapi konsumsi utama adalah firman Tuhan. Ya. Kedua, apa yang membuat kita bisa sehat secara iman pertumbuhan kita? Yang kedua adalah, ini penting, masa-masa adik-adik kami media remaja, pergaulan yang sehat. Coba, tadi sudah makan yang sehat, ya, membaca firman Tuhan di rumah, membaca firman Tuhan di sekolah, membaca firman Tuhan di waktu kebaktian KKR, membaca firman Tuhan sehari-hari. Tetapi itu bisa rusak oleh pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan yang tidak sehat seperti apa? Kita bergaul dengan teman-teman di sekolah yang mengajak kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Gitu ya, contoh. Ya, contohnya apa? Misalkan ada teman-temannya yang mabuk-mabukan. Nah, bisa aja ya. Anak-anak SMA sekarang sudah banyak yang mau. Mungkin ada SMP juga. Tawuran antar sekolah. Wah, itu pergaulan yang buruk. Ya, tadi sudah makan yang sehat, tapi karena pergaulan yang buruk, maka akhirnya pertumbuhan imannya juga tidak sehat. Karena terpengaruh oleh pergaulan yang buruk. Jadi satu tadi, pertama supaya pertumbuhan iman kita sehat adalah makanlah makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, pergaulan juga harus sehat. Carilah pergaulan yang sehat. Contohnya, nah di sekolah minggu atau di KKR kan ada tuh teman-teman yang beraktivitas membuat kelompok-kelompok. Silahkan berkumpul. Di sekolahnya juga tentunya ada kelompok-kelompok yang positif kegiatannya. Silahkan ikutin itu. Nah, itu kan pergaulan yang sehat. Itu akan membantu, tadi sudah makan yang sehat dengan pergaulan yang sehat, itu akan membantu pertumbuhan yang sehat. Yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya. Setelah kita makan firman Tuhan, setelah kita ikuti pergaulan yang sehat, nah yang ketiga adalah latihan. Orang yang sudah makan, ya, orang yang sudah melakukan perkumpulan yang sehat, gitu ya. Tapi dia selalu diam saja, dia nikmati sendiri firman Tuhan itu akan menjadi kolesterol, namanya kolesterol rohani. Nah, sekarang yang ketiga ini adalah, itu yang paling penting adalah mempraktekkan firman Tuhan itu. Ya, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi exercise atau olahraga. Nah, olahraga, kalau orang olahragawan gitu ya, jadi dia makan yang bergizi, ya, maka dia harus lakukan latihan supaya pertumbuhannya lebih mantap. Ya. Nah, sekarang dalam firman Tuhan kita sudah konsumsi dan sekarang bagiannya untuk mempraktekkan. Ya, kita ulang ya. Bagaimana caranya memiliki iman yang bertumbuh secara sehat? Tadi satu, konsumsilah firman Tuhan, nikmati firman Tuhan sehari-hari. Jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Yang kedua, bergaulanlah. Ya, bergaulah dengan pergaulan yang sehat. Yang ketiga, praktekkan firman Tuhan yang sudah dinikmati.
Ya, praktekkan firman Tuhan yang sudah dinikmati dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, kita baca bacaan remaja. Bacaan remaja dari Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, sesuai dengan bacaan remaja ini, adik-adik kami Madya Remaja memiliki iman yang bertumbuh, yang sehat, ya, yang berakar di dalam Tuhan Yesus, dikatakan tadi, ya, berakar supaya kuat, ya, supaya jika ada kesulitan-kesulitan hidup, masalah-masalah hidup, kita tidak jatuh dan meninggalkan Tuhan. Gitu ya. Berakarlah yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan kalau di Tanah Karo banyak tanaman jagung kan, atau padi ya, ya akarnya kan ada, ya sudah tumbuh batangnya, tetapi kalau ada badai, angin badai langsung apa namanya itu? Pagelapat namanya ya, bahasa Karonya, jatuh gitu ya. Itu karena apa? Karena akarnya nggak kuat. Nah sekarang mari adik-adik kami, Kolose 2 ayat 7 tadi katakan kita harus berakar di dalam Tuhan Yesus. Akar yang kuat kita harus dapatkan dari Tuhan Yesus. Kemudian bertambah teguh dalam iman, lalu berlimpah dengan syukur karena kita menghasilkan buah. Itulah yang diharapkan hari ini dari firman Tuhan yang kita nikmati. Tema kita tadi, iman yang bertumbuh. Mari adik-adik kami, Madya Remaja, miliki iman, tidak berhenti hanya memiliki iman, bertumbuhlah dalam iman, tidak hanya berhenti dalam bertumbuh, tapi hasilkan buah yang dapat dinikmati. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kami supaya kami dapat menikmati firman Tuhan, mengkonsumsi firman Tuhan. Kami dapat mengikuti pergaulan yang positif dan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya Tuhan, pertumbuhan iman kami adalah pertumbuhan iman yang sehat, sehingga kami dapat menghasilkan buah, dan buah itu dapat kami nikmati dan orang-orang di sekitar kami juga dapat menikmatinya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, anak tangguh dan remaja, kita sudah mendengar firman Tuhan. Luar biasa ya. Jadi ingat, untuk berakar ke atas, untuk menjadi berkat, kalian harus dekat dan tinggal di dalam Tuhan. Oke? Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke, kita mau persembahan. Sebelum kita persembahan, kakak mau kasih tahu dulu, kalau yang daerah, ada beberapa daerah yang mungkin sudah gereja ya, sudah bisa mengumpulkan persembahan langsung, tapi ada yang beberapa belum. Jadi yang beberapa belum boleh mengumpulkan persembahannya ke orang tua. Oke? Oke, kita mau bernyanyi, kita mau ikut bernyanyi di rumah sama-sama, tapi kali ini dipersembahkan oleh Kak Egy Sembiring, lagu persembahan kita hari ini buat Tuhan. Oke, kita sama-sama mendengar dan mengumpulkan persembahan. Yesusku,
kita mau doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah henti-hentinya untuk selalu memberkati kami anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Biar Bapa firman ini kami boleh imani dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh berakar, tumbuh, sehingga kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa berkati orang tua kami, dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka, baik yang dekat atau jauh dengan kami, Tuhan berkati mereka. Berikan mereka umur yang panjang, kesehatan, dan iman yang teguh. Berkati juga sekolah kami Tuhan, dari sekolah anak tanggung remaja, baik itu yang sebentar lagi akan ada ujian, ulangan, apapun, Tuhan berkati, Tuhan berikan kami kepintaran, agar kepintaran yang datangnya dari Tuhan kami boleh pakai, dan kami boleh mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan Indonesia, COVID Tuhan, Bapa tahu ini semuanya sangat meresahkan kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dari balik semua kejadian ini Tuhan ingin membuat kami menjadi sesuatu yang lebih lagi Tuhan. Biarkan kami boleh mengerti akan maksud Tuhan. Berdoa juga untuk kakak-kakak sekolah minggu, baik se-GBKP Tuhan, Tuhan berkati baik yang kuliah, pekerjaannya, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan berkati setiap aktivitas kami, jadikan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua kami, dan terlebih-lebih menghormati Tuhan. Ini kami Tuhan, dan juga persembahan kami sudah kumpulkan. Tuhan yang berkati persembahan ini agar boleh dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selanjutnya kita mau ngapain Kak? Sekarang kita mau ngasih oleh-oleh nih buat kelas tanggung dan remaja di seluruh dunia. Di Korea ada nggak ya? Ada. Sekarang nih yang di Korea ya. Oke, buat yang di Korea dan sekitarnya dan seluruh dunia, kita mau kasih oleh-oleh apa? Berupa ayat hafalan yang kita nggak cuma hafal ya, tapi kita lakukan. Ya. Setelah kakak baca kita lakukan ya. Apa itu? Dari Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wish. Tadi ya, berakar, dibangun di atas. Oke? Dan berbuah. Oke, selamat dipraktekkan adik-adikku. Dan kita ketemu lagi kapan Kak? Tahun depan ya? Tahun depan, minggu depan ya? Minggu depan ya? Ya. Oke, jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan ya adik-adik. Kita berdua pamit. Pamit undur diri. Ya. Oke, shalom, selamat hari Minggu. Shalom, sukacita, semangat.